Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan dia yang tidak lupa akan kata-katamu. Dia yang tidak lupa akan kata-katamu. Kita akan lihat untuk orangnya seperti apa ya. Sebelum kita masuk ke pembacaan, aku selalu akan membuka ciri-cirinya tuh kayak apa dulu. Dia yang tidak lupa dengan kata-katamu. Nanti kata-kata apa saja yang dia tidak lupa dan bagaimana realisasinya kita lihat ya. Oke. Aku ngelihat ini energinya energi seseorang ini itu datang dari dia duluan ya. Karena di sini aku ngelihat dia lebih agresif. Dia datang seakan memberikan namanya hawa baru dalam hidup kamu. Namun, seiring berjalannya waktu, mungkin ada namanya yang tidak sesuai dengan harapan atau putus. Ya. Jadi, kalau aku lihat di sini, tuh ya, hubungannya ini bisa tersangkut dengan masalah materi. Makin lama makin kesini masalah materi, ada perselisihan mungkin ya kan. Terus di sini bisa jadi kalian tidak bekerja sama lagi, kalian di sini tidak jalan bareng lagi, itu ada. Pokoknya terkait dari masalah-masalah itu, materi, pekerjaan, ataupun nggak jalan bareng lagi. Tiba-tiba kayak ada yang ngebuat hubungannya nggak bagus gitu. Ya, tapi secara energi sebetulnya orang ini sayang sama kamu. Tapi ada mungkin terkait kalian pernah ngasih uang atau apa, habis itu udah stop gua kapok gitu. Ya, atau dia memberikan sesuatu sama kamu tetapi kayak pamrih atau ditarik lagi. Kita nggak tahu. Misalnya nih, dia beliin kamu mobil, terus tiba-tiba kalian putus, ditarik lagi. Aku nggak mau bayar leasingnya ya, gitu. Aku nggak mau bayar leasingnya. Kamu kalau mau bayar sendiri, aku nggak mau, gitu ya. Energinya seperti itu. Dan aku ngelihat di sini kata-kata apa sih sebetulnya yang sebetulnya masih terngiang-ngiang sama dia. Dia tidak lupa kata-katamu. Mungkin kondisinya sekarang sudah tidak bersama, tapi ada hal atau kata-kata yang dia tidak lupa dari kamu. Kita akan ambil ya. Aku akan ambil 5 deh. Dan ini tidak terkaitan antara satu kartu dengan kartu yang lain ya. Hmm. 5. Energinya mengenai clarity, kejelasan. Sesuatu yang mau diraih, kejelasan, supaya nggak blur gitu. Kata-kata pertama, kamu bilang ke dia, kamu nyakitin aku, kamu nanti kena karma loh. Itu ya. Mungkin karena ada rasa sakit, kamu ngerasa kayak diperlakukan tidak adil ya, tidak jelas arahnya kemana. Kamu bilang nanti akan ada sebab akibat yang terjadi. Aku harap kamu mendapatkan karmamu, supaya kamu bisa lebih belajar lagi. Mungkin itu kata-kata sopannya, tapi kalau kata-kata makiannya aku nggak tahu ya. Yang kedua, kamu bilang gini sama dia, bersama kamu itu aku tuh kayak menemukan teman yang baik, kayak menemukan pasangan yang baik. Tetapi kenapa kamu masih konsen dengan yang lain? Kamu tidak menganggap hubungan ini tuh antara aku dan kamu, tetapi ada hubungan dengan yang lain. Kamu anggap hubungan kita ini biasa setelah apa yang sudah kita lalui.
Yang ketiga, kamu tuh main-mainin aku ya. Tapi kayaknya aku yakin deh, kamu tuh cuma petualangan aja sama aku. Coba kamu ngaku. Kalau nggak, kenapa kita nggak ada arahnya kayak gini? Ya kurang lebih kayak gitu ya. Nih ada kata-kata confidence. Aku yakin loh, kamu tuh jodohku. Kita bisa sama-sama nih. Soalnya aku banyak berharap sama kamu. Semoga kamu gak nyakitin aku ya. Dan yang terakhir, kata-kata apa? Kita putus. Kayaknya kita udah gak bisa lagi. Aku udah terlalu sakit. Aku merasa terhianati. Anggapan keluarga kamu mungkin gak enak ke aku. Keluargamu tuh gak ada yang suka sama aku. Gak sama aku, adikmu atau kakakmu gak suka sama aku. Aku udah berusaha. Mamamu, orang tuamu gak suka aku. Aku kecewa banget. Kecewa banget hubungan kita ini harus berakhir. Aku kecewa banget kamu tidak menjaga hubungan ini dengan baik. Tidak menjaga kepercayaanku. Ya, itu kalimatnya. Ini aku tidak ngarang loh teman-teman. Kayaknya aku pengen ngomong gitu aja. Ya kalau salah, sorry ya. Mungkin gak semuanya, karena ini energinya kan dari mana aja. Terus apa ya efek setelah kamu mengatakan itu semua? Kita akan buka ya. Letter, book, kata-kata kamu itu begitu powerful teman-teman. Kuatnya kenapa ya? Dia sampai sekarang ini, sampai detik ini, dengan kata-kata yang mungkin sebagian kecil yang aku buka di sini, dia merasa kamu tuh yang paling dominan sama dia. Banyak unek-unek dari dia juga sebetulnya tidak diungkapkan. Karena mungkin pada saat itu kesalahannya mungkin ada pada dia, posisinya. Di sini ada perkataan kamu yang dalam banget ya, dan ini semua itu bagian dari perkataan yang sangat dalam. Setelah dia mendengar beberapa kata dari kamu, sebenarnya apa reaksinya dan bagaimana sekarang? Ya, kita akan lihat di sini. Apa reaksinya dan bagaimana sekarang? Four of Wands. Aku ngelihat dia lebih kayak mencoba untuk lebih serius dalam hidup. Ya, efeknya dia mencoba lebih serius dalam hidup. Jadi orang yang sangat serius bahkan. Nggak mau main-main di sini. Lebih memperbaiki, mungkin kalau ada yang sudah punya pasangan ya, lebih memperbaiki cara bicaranya kepada pasangan. Terus ada rasa berterima kasih, mungkin dengan kamu yang ngomong gitu, kamu menegur dia untuk dia berubah. Yang kedua, dia masih tertampar dengan kata-kata kamu. Masih sangat tertampar dengan kata-katamu, yang menyebabkan sampai saat ini dia nggak bisa lupa. Yang ketiga, perkataan kamu itu benar.
selama ini dia tuh kayak nggak ngaca sama dirinya sendiri. Ada perasaan insecurity di sini. Dalam arti dia juga kadang tidak percaya diri. Kok aku bisa sejahat ini ya? Kok aku bisa tega ya sama orang? Kok ini ada ya di dalam bagian diriku? Kok ada kayak gini? Ternyata dia menyadari bahwa dia memang punya sifat yang abuse. Abuse itu suka menyakiti orang lain mungkin ya, secara verbal atau secara tindakan. Tapi di sini ada juga sisi temptation. Sisi temptation tuh apa? Ya pengen aja sama kamu. Pengen banget. Dia mellow banget loh teman-teman. Efek dari perkataan kamu itu ngebuat dia mellow sekali. Kenapa? Karena di sini keluar kartu feminin. Bicara mengenai praktek, bicara mengenai sesuatu yang dia harus lakukan. Gimana caranya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Biasa kalau wanita itu kan kadang-kadang dia nggak mengulangi lagi sesuatu yang sama ya. Lebih kayak mawas diri, belajar. Di sini aku bisa lihat ya teman-teman, jika memang dia sudah punya pasangan sekarang, dia menerapkan pesan-pesan yang kamu kritik ke dia. Itu untuk tidak diulangi lagi di berikutnya, di pasangan berikutnya. Jika kamu tahu di sini dia masih mengejar kamu, maka dia tidak akan mengulangi lagi semua perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang pernah diputarakan sama kamu sebelumnya. Dan yang terakhir di sini, aku melihat dia lebih membawa aura positif ya, karena dia merasa tertampar. Kenapa tertamparnya? Dia nggak mau nyakitin orang lain, makanya dia jadi kayak berbeda, nggak mau nyakitin dan nggak mau membuat hati orang lain itu hancur. Wah kak, kalau kayak gitu beruntung dong pasangannya. Iya, berkat kamu. Apakah hal itu membuat kamu sakit? Iya, pastinya sih teman-teman. Karena kenapa? Kadang-kadang orang itu belajar dari apa yang telah terjadi, ya kan? Kalau dia sudah punya pasangan di sini, aku melihat dia membuat pasangannya itu lebih nyaman ketimbang waktu dia sama kamu. Sekarang kita lihat pandangannya ya. Pandangannya terhadap kamu saat ini. Seperti apa? Dia masih kepikiran kamu tipis-tipis nih teman-teman. Ya, ada kartu Knight of Cups, artinya secara pikiran dia masih ada mengharapkan namanya romansa. Mikir mengenai bagaimana dia mau mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, karena ada seduction, ada pengen adu rayu lagi. Yang kedua, di sini dia lebih kayak mau bicara juga, apa ya, mau menyampaikan sebuah kebenaran gitu loh, karena dirasa memang ya kalian harus bicara secara dewasa. Di sini ya aku bilang sih kemungkinan setelah dia mikirin kamu, ada keberanian dia untuk datang menemui, karena di sini ada kartu action. Ya, ibaratnya dia datang bukan untuk menantang ya teman-teman, tapi pengen ngobrol dari pikiran, ngomong secara benar gitu loh. Nah, aku melihat di sini dia itu kayak, ya maksudnya walaupun dia sudah punya pasangan ya, ada kayak apa ya, tidak merasakan cinta selayaknya waktu dia sama kamu, karena ada kartu apatis. Kamu gak cuma merubah dia loh, tapi kamu meninggalkan hole atau black hole atau lubang hitam dalam hidupnya dia. Dan di sini sebetulnya dia masih bertahan dengan cinta tuh bullshit. Gua kok nggak nemuin lagi ya cewek kayak gini atau cowok kayak gini.
Ini orang ya, aku ngelihat lebih kepada independence, tidak memberikan, kalau dia punya pasangan yang baru, dia tidak memberikan hal romantis, tapi dia hanya menjaga hubungannya supaya pasangannya nggak tersakiti. Tapi ada hal-hal tidak romantis yang tidak, apa ya, yang dia nggak lakukan. Dia cuma pengen seimbang aja, lebih peka terhadap apa yang pasangannya yang baru, ya pasangan barunya mau, gitu aja. Tapi kalau dibilang romantis, aku ngelihatnya dia kayak apatis ya, lebih kayak ya udah sih, kamu kan udah aku bahagiain, udah ini apalagi gitu loh, kayak hubungan dingin aja. Ada kartu magician, ada kartu death, dan ada kartu justice. Jadi 3 kartu ini menunjukkan bahwa ini adalah hukum tabur tuai ya. Dengan dia misalnya ada sisi yang manipulatif sama kamu ya, dia mempergunakan kekuasaannya untuk membodohimu mungkin. Nah, di sini ada sebuah perubahan, di mana perubahan itu lebih membuat dia tuh lebih bertanggung jawab, membuat dia tuh lebih jelas dalam bertindak. Ya, apakah ada orang yang diuntungkan di sini? Ya tentu. Kalau dia punya pasangan, kalau dia di sini punya inceran, ya itu ya yang akan dibahagiakan. Lalu kedepannya bagaimana dengan kamu? Bagaimana dia ke kamu? Wah, kamu tuh buat dia trauma sih, ya. Kamu tuh membuat dia cukup trauma. Dan yang aku bisa bilang sih di sini, dia masih gagal move on sebetulnya sama kamu. Apapun yang misalnya kamu lihat yang ada di sosial media, yaitu karena kamu sudah memutuskan dirinya. Masa kalau orang udah putus dia harus ngejar kamu terus? Pastikan dia juga butuh orang yang bisa diajak untuk berbagi cerita, ya teman-teman. Tapi apakah energinya orang yang baru itu lebih besar daripada energi kamu? Tidak sama sekali, karena aku ngelihat di sini dia orang yang masih melekat sama kamu, mungkin masih juga sesekali menghantui pikiranmu, dan dia gagal move on alias gamon. Pesan terbaik, ya, pesan terbaik untuk kamu: lepaskan dan bebaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan negatif yang mengikat. Satukanlah pikiranmu dengan Tuhan dan semesta. Ya, dia mau pikirin kamu gimana, dia masih dendam sama kamu, biarkan saja. Kamu fokus, kalau dia sudah punya pasangan lain, ya kamu juga cari pasangan lain. Jangan sampai ngestak, ya. Di sini aku akan buka untuk 10. Untuk 10 inisial ada V, U, W, A, L, F, Z, E, H, T, Y, X, I, dan C. Untuk zodiaknya, aku akan buka 10 ya. Virgo, Aquarius, Leo, Pisces, Libra. Kita ambil di sini Cancer, Scorpio, Sagittarius, dan Gemini. Yang tidak muncul Taurus dan Capricorn ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah satu zodiaknya aja, atau namanya aja, atau kebetulan dua-duanya ada,
dua-duanya ada, maka pembacaan 80%. Jika memang enggak, maka hanya 70% atau 60%. Apabila ingin personal reading, silahkan langsung cus hubungin aku di kolom deskripsi. Aku tidak mengenal libur, tapi kalian harus antri. Starting dari 50.000 aja satu pertanyaan, dan aku akan bukakan 3 kartu. Terima kasih, see you next, see you, I love you, bye-bye, selamat siang. Waalaikumsalam.